Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan coba mentutorialkan berbagai fitur baru yang terdapat pada portal e-learning. Salah satunya yaitu adanya fitur video conference seperti aplikasi Zoom. Jadi kita sudah disediakan video conference ini untuk bisa langsung mengajarkan bahan ajar kepada siswa. Namun ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum memulai video conference ini. Yang pertama, usahakan sinyal di tempat kita mengajar itu sangat stabil dan sinyal di siswa pun harus stabil. Artinya kalau misalkan sinyalnya luklep berarti akan terganggu juga untuk materi ajarnya. Yang kedua, media yang bisa diajarkan di dalam video conference ini hanya berupa file PDF. Jadi apabila ada yang mau disampaikan maka harus berupa file PDF. Apabila Ustadz dan Ustazah mempunyai filenya Microsoft Word, maka silahkan terlebih dahulu di-convert ke dalam file PDF. Seperti itu, sangat mudah untuk men-convertnya, baik Excel, Microsoft Word, dan PowerPoint itu bisa di-convert langsung ke dalam PDF. Nanti di pertengahan video saya akan coba membahas mengenai itu. Nah, langsung saja untuk memulai membuat video conference dalam portal. Yang pertama, silahkan Ustadz dan Ustazah buka portalnya masing-masing seperti ini. Kalau sudah masuk di dalam portalnya, maka silahkan Ustadz dan Ustazah pilih mapel mana yang akan membuat video conference tersebut. Di sini saya mencontohkan karena saya punya satu saja. Langsung klik. Nah, setelah masuk ke dalam halaman ini, jangan lupa di-on-kan dulu ya. Di-on-kan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah di-on-kan, di pelajaran mana yang akan kita masukkan fasilitas video conference ini. Di sini saya mencontohkan di pertemuan kedua. Sebenarnya saya ini sudah buat barusan bersama Pak Tony dan alhamdulillah bisa berhasil. Namun untuk lebih jelasnya saya akan coba mengulang kembali cara membuat video conference ini. Ini saya hapus dulu saja. Kita pilih add an activity, kemudian di sini ada pilihan yang ketiga, 1, 2, 3, namanya Big Blue Button BN. Nah, sekali lagi nama fasilitasnya adalah Big Blue Button. Ini tinggal diklik Big Blue Buttonnya, kemudian nanti masuk ke General Setting. Nah, di yang pertama di intensif itunya bahasa anak lah, arti pilihannya kita ada 3, ada room atau activity with recording, ada room saja, ada recording saja. Nah, kita pilih ini saja karena lebih fleksibel ya. Jadi pilih yang pertama, room garing activity with recording. Virtual classroom-nya silahkan Ustadz dan Ustazah kasih nama mengenai video virtual ini. Contoh misalkan saya seperti itu saja. Video call materi Microsoft Word di checklist, kemudian di activity room settingnya ini seperti
biasa ada pesan yang nanti akan sampai di halaman siswa. Silakan diisi. Contoh misalkan silahkan seperti itu saja. Video recordingnya dibiarkan karena nggak ada ya partisipan. Nah di sini jadi di partisipan atau peserta, di add partisipannya, Ustadz dan Ustazah bisa melakukan satu kelas tergantung yang kita enroll gitu. Karena kalau misalkan di satu level kan beda jadwal juga, nanti akan masuk per kelas tetap aja. Nah di sini ada pilihannya, ada 3, ada all user enroll, ada role saja atau user. Nanti Ustadz Ustazah silahkan pilih salah satu saja kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena saya tidak mengajar, maka saya akan coba memakai user saja. Contohnya di sini. Nah kalau user ini fungsinya hanya, kalau nggak salah hanya untuk satu, kalau nggak salah, tapi saya akan coba terlebih dahulu. Saya pilih user. Kalau all user ini nanti user yang kita enroll itu akan masuk semuanya. Nah, kalau role apanya? Nah ini tadi ya, hampir sama dengan all user. Kita pilih user. Nah dikarenakan di sini banyak, nah ini mah hanya contoh saja. Saya pilih Pak Tony yang bisa live streaming langsung sama saya. Klik, terus jangan lupa di add. Nah, nanti di sini muncul 2 user. Yang pertama saya sebagai moderatornya, yang kedua user Tony Ripai sebagai penonton saja. Ini pun bisa diganti sebenarnya, tergantung kebutuhan Ustadz dan Ustazah semua. Nah kalau misalkan satu kelas nanti tinggal akan muncul semuanya, dan usahakan siswanya menjadi penonton saja dan kita menjadi moderatornya. Jadi di halaman big blue button ini yang perlu diingatkan adalah general setting, activity room, dan partisipan itu. Selanjutnya ini schedule. Nah ini yang keempat, schedule. Biarkan saja, karena kalau misalkan di enablekan, maka akan terganggu kepada yang lain begitu. Maka dibiarkan saja, apalagi kita mengajar di beberapa kelas. Maka artinya kalau dibiarkan tidak dicentang atau di disable, itu artinya kita bisa memulai kapan saja sesuai dengan kesiapan siswanya. Kalau sudah, silakan save and display. Nah, nanti masuk ke video call materi Microsoft Word-nya. Sesudah itu kita klik join session. Nah, join session. Pak Tony, saya bekerja sama dengan Pak Tony di sini untuk mencoba apakah berhasil atau tidak membuat video conference ini. Nah, nanti di halaman ketika muncul halaman seperti ini, Ustadz dan Ustazah silahkan cek terlebih dahulu mikrofonnya apakah sudah menyala atau tidak. Seperti itu. Kalau menyala berarti nanti akan kedengaran. Nah, kalau muncul seperti ini jangan lupa diizinkan. Ya, izinkan, nanti langsung menyambung ke uji eco. Nah, teh eco itu teh. Nah, tunggu sebentar. Nanti kalau misalkan suaranya bagus, tinggal kita klik jempolnya. Jempol bagus. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, di tampilan Ustadz dan Ustazah akan seperti ini. Ada beberapa menu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian sini dulu. Di sini ada pesan obrolan publik. Nah, di sini kita bisa chatting kepada siswa langsung.
seperti itu. Catatan bersama. Nah, ini mah nanti bisa dicobain satu-satu, silahkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini pengguna, nanti yang online-nya akan muncul di sini ada berapa orang, seperti itu. Dan kita sebagai moderator, kalau misalkan ini bisa mengatur sesuai keinginan kita. Nah, di sini lihat Pak Tony sudah muncul. Biarpun saya belum menyuruh, tapi alhamdulillah berarti sudah berhasil, tinggal foto sayanya belum. Nah, yang selanjutnya untuk menambah materi seperti yang tadi awal saya bicarakan, yang pertama harus diingatkan kembali bahwa filenya harus berupa PDF. Harus berupa PDF seperti itu. Nah, untuk mencari menguploadnya, Ustadz dan Ustazah tinggal klik di bagian plus ini, unggah suatu presentasi, klik yang itu dan pilih file PDF-nya. Mana ya? Saya coba ini saja yang ada, klik bahasa Indonesia. Oke. Lalu pilih unggah. Tunggu sampai pengunggahan berhasil. YouTube Music, di mana kamu bisa nonton video klip dan dengerin lagu resmi dari artis favorit kamu. Konversi berkas. Dibuat khusus supaya kamu tetap bisa dengerin musik di berhasil. saat membuka aplikasi lain. Dan simpan musik favoritmu untuk diputar Nah, kapan dan kalau dimana sudah saja. nanti muncul Semua seperti tanpa ini iklan. di sini Klik halaman playlist yang sesuai dengan kita mood kamu dari lagu hit saat ini sampai lagu untuk suasana hati yang lagi presentasi atau materi yang kita akan tampilkan. Tinggal klik saja, Ustadz dan Ustazah bisa menerangkan ini. Selanjutnya di menu di sini akan ada judul yang tadi kita masukkan, video call materi Microsoft Word. Nah, di sini mulai merekam, artinya ini untuk perekaman yang akan disimpan. Kalau misalkan tidak perlu, nggak usah direkam ya, karena kita kan live streaming seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa opsi. Tadi kita sudah menghidupkan mikrofon. Selanjutnya kita akan menghidupkan webcamnya. Pak Tony, silahkan Ustadz dan Ustazah klik berbagi webcam. Jangan lupa ininya diizinkan dan nanti akan terhubung kepada perangkat Ustadz dan Ustazah. Kalau misalkan di laptop pakainya, maka akan masuk ke model kamera laptopnya. Kalau pakai handphone Pak bisa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah video konferensi ini bisa melalui handphone? Sepertinya bisa, karena kemarin saya cobain bisa, alhamdulillah. Nah, izinkan. Nah, sudah muncul muka saya. Tinggal di kualitasnya Ustadz dan Ustazah sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Klik medium, mulai berbagi. Nah, ini lagi menunggu. Alhamdulillah saya dan Pak Tony sudah berada di dalam video conference. Nah, dikarenakan kita sebagai moderator, maka kita bisa leluasa dengan memberikan materi yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, siswa pun akan kelihatan seperti apa ketika dalam pembelajaran. Dan tampilan moderator dengan tampilan siswa itu berbeda. Kalau di tampilan siswa hanya bisa melihat materi saja tanpa ada menu-menu yang ini, hanya bisa melihat karena tadi kan kita settingnya sebagai viewer. Nah, di sini kita cobain untuk chat. Tuh, Pak Tony sudah mulai cek. Nah, saya cobain percobaan. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah di portal sudah mulai lengkap kebutuhan mengajar kita. Salah satunya dengan adanya fitur atau fasilitas video conference ini. Mudah-mudahan dengan ini Ustadz dan Ustazah kembali bersemangat, tambah semangat inti nama etanya dalam mengajar kepada siswa. Nah, yang seterusnya kita lanjutkan kembali. Yang seterusnya apabila sudah selesai pembelajaran, anggap nih kita sudah selesai, maka kita klik di opsi, maka kita akhiri pertemuan seperti itu. Klik akhiri pertemuan. Nah, ini silahkan kalau misalkan mau dikasih bintang kayak Gojek ya silahkan, itu mah terserah, tinggal di oke saja dan selesai. Nah, alhamdulillah Ustadz dan Ustazah itu merupakan tutorial singkat walaupun agak panjang mengenai video conference dalam portal e-learning. Mudah-mudahan dapat membantu dan jelas juga supaya media yang kita berikan kepada anak-anak lebih bervariatif. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.